tapi manajemen piutang. Manajemen piutang dan kebijakan kredit. Itu bisa kalian lihat itu kalau di buku itu di bab 229. Pokoknya setelah inilah. Kalau bab 28, cash. Yang si kredit ini di bab 29, bab berikutnya ya. Nah, nih. Ya, nih. Nah, kita tahu ya kalau misalnya yang namanya kredit itu timbul karena apa tuh? Bukan kredit, piutang. Piutang itu timbul karena penjualan secara kredit ya kan. Jadi kalau perusahaan penjualan itu bisa dilakukan dengan dua macam. Ada bisa dilakukan secara tunai, ada bisa dilakukan secara kredit. Nah, ketika perusahaan itu menjual secara kredit, maka timbullah yang namanya piutang. Piutang itu sebenarnya adalah investasi ya. Investasi pada apa? Investasi pada pelanggan. Ya, jadi kita sedang berinvestasi kepada pelanggan yang investasi ini itu tergantung dari jumlah penjualannya. Gitu, ya. Tapi tentunya investasi itu dimanapun juga yang namanya investasi itu akan terkait dengan yang namanya risiko. Gitu, ya. Jadi risiko-risiko ketika kita melakukan penjualan secara kredit, risikonya apa? Apa risikonya? Tidak tertagih, ya betul, resikonya itu ya. Tapi ada kenapa kita mau melakukan penjualan secara kredit? Karena umumnya apa? Karena umumnya biasanya pelanggan itu, customer itu suka dengan yang namanya bayarnya secara kredit daripada dia bayar secara tunai. Tuh, ya. Biasanya dengan membayar secara kredit itu tadi dia ada sela waktu untuk apalagi namanya perusahaan ya. Dia akan punya sela waktu untuk menunda pembayarannya tadi. Gitu. Jangan bayar cepet-cepet gitu. Bayarnya lambat-lambat. Beli secara kredit itu akan lebih favorable bagi pelanggan. Di satu pihak kita sedang mencoba untuk meningkatkan penjualan dengan melakukan penjualan secara kredit. Tapi di sisi lain tentunya ada return, pasti ada risk. Risikonya apa ya? Risikonya tadi bad debt, tidak tertagih tadi. Gitu ya. Jadi kita mencoba sekarang mempertimbangkan kebijakan kredit kita. Apakah kita sebaiknya memberikan kredit atau tidak? Terus bagaimana nanti kita bagaimana cara kita menganalisis kredit tersebut, bagaimana cara kita mengontrol penagihannya dan lain sebagainya. Itu yang akan difokus pada bab manajemen kredit ini ya. Jadi hal pertama ya sebelum kita masuk itu, jadi kita harus pahamin dulu bahwa ketika perusahaan itu mau memberikan kebijakan menjual secara kredit tadi, ya ada ketentuan-ketentuan penjualannya. Kalau ke sini ya, jadi ketika sini cash flow ya, cash flow dari penjualan secara kredit. Ketika dimulainya kapan? Dimulainya ketika penjualan kreditnya itu dimulai. Itu mulailah si account receivable ini, piutangnya. Jadi piutang itu dimulai ketika penjualan kredit itu, penjualan secara kredit itu dibuat. Sampai kapan? Sampai kita menerima pembayaran. Itu adalah periode si account receivable ini, periode piutang. Ya. Sedangkan cash collection-nya itu adalah ketika si pelanggan kita itu mengirimkan cek ya untuk pembayaran sampai kita menerima pembayaran tersebut. Ini cash collection-nya. Nah, cash flow dari granting kredit ini tadi dengan cash flow dari memberikan kredit ini kalau bisa semaksimal mungkin diperpendek. Ya, jadi kalau misalnya investasi, kadang-kadang investasi kalau makin lama makin menguntungkan ya kan, kadang-kadang kan seperti itu. Kan kita kalau misalnya investasi pada saham, kita simpen nih sahamnya. Kalau sahamnya dalam 1 tahun tuh mungkin belum kelihatan returnnya yang gede. Tapi kalau kita simpen sahamnya itu kita diemin dalam jangka waktu yang lama, kan biasanya harga saham akan meningkat ya kan gitu. Akan lebih menguntungkan. Tapi kalau investasi pada piutang nggak seperti itu. Semakin cepat atau semakin pendek ya cash flow-nya, rentang waktunya itu akan semakin bagus. Ya, karena semakin lama rentang waktunya itu semakin nggak jelas ininya penjualannya atau penerimaan piutangnya tadi. Ya.
Nah, jadi tadi ada beberapa ketentuan dalam penjualan ya. Ini kalian kayaknya udah hatam semua nih kalau gini. Pertama, ketentuan pertama itu adalah periodenya. Periode kredit. Periode kredit itu nggak akan sama ya untuk setiap perusahaan ya. Ada periode kreditnya lama, ada periode kreditnya itu sebentar. Nah, ini ada beberapa faktor yang mesti dipertimbangkan ya ketika kita menetapkan lamanya periode kredit. Yang pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah probabilitas bahwa si pelanggan tersebut akan membayar atau tidak. Jadi kalau misalnya semakin probabilitasnya itu semakin besar, ya semakin besar probabilitasnya si pelanggan tidak membayar, itu harusnya si periode kreditnya itu makin pendek. Ya, jadi semakin pendek periode kredit, itu akan memperkecil probabilitas perusahaan itu tidak membayar. Gitu. Jadi kalau semakin lama periode kredit, kita tahu bahwa probabilitas kasar lagi kemungkinan tidak dibayarnya defaultnya. Terus yang kedua nih, size account. Size account itu adalah jumlah nilai nominal penjualannya, maksudnya gitu. Contohnya gini, kalau misalnya beli rumah sama beli motor, beda ya periode kreditnya. Beli rumah biasanya kan kalau dibeli secara kredit itu jangka waktunya panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Tapi kalau beli motor, ada nggak yang sampai 10 tahun, 5 tahun? Maksudnya sampai selama ya 15 tahun itu nggak ada ya. Biasanya kan kalau motor umumnya sekitar 3 tahunan, sekitar seperti itu ya. Tergantung pada apa nih? Tergantung tadi pada nominalnya tadi. Ya, jadi semakin besar, biasanya semakin besar nilai aset yang dijual tadi atau nilai produk yang dijual, itu biasanya akan semakin panjang periodenya. Ya, nggak ada orang jual motor sampai 15 tahun kreditnya nggak keburu motornya udah butut duluan kan gitu ya. Jadi itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang kedua. Terus yang ketiga, yang pertimbangannya itu adalah faktor perishable itu maksudnya gini, basi atau enggaknya gitu ya. Jadi daya ketahanan produk itu sendiri. Semakin produk itu berdaya tahannya semakin pendek, maka periode kreditnya itu juga harusnya semakin pendek. Makanan nih, makanan kalau misalnya dikredit kan, misalnya kalian beli bahan baku makanan, itu nggak akan lama kreditnya. Ya, kalau misalnya terlalu lama, misalnya kalian beli misalnya bahan baku jagung, jagung nggak bisa dikreditkan misalnya sampai setahun atau sampai berapa lama. Karena apa? Udah keburu basi tadi kan. Jadi ada sifat-sifat produk itu juga menjadi pertimbangan lamanya periode kredit itu diberikan. Ya, jadi itu tadi. Ini sih kalian kayaknya kalau ini udah paham ya, ini akuntansi banget ya. Oke. Nah, tapi perlu kita ingat ya bahwa kadang-kadang dengan memperlama ya, dengan memperpanjang periode kredit itu akan meningkatkan penjualan. Nah, semakin lama nih, semakin lama kreditnya, semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli biasanya gitu. Nyicilnya kan soalnya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya harganya, misalnya harga produk itu misalnya 10 katakanlah 100 juta. 100 juta dicicil misalnya kreditnya itu dibayar bulanan selama 1 tahun dengan dicicil selama 2 tahun. Orang akan milih yang 2 tahun. Kenapa? Karena dia ininya lebih, ini kalau kita nggak pertimbangkan bunga ya misalnya, kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan bunga asumsinya, orang akan memilih yang lebih lama. Kenapa? Karena cicilannya jadi lebih kecil. Jadi biasanya dengan memperpanjang periode kredit, biasanya ya, generally itu akan meningkatkan penjualan. Biasanya, tapi itu tadi kita nggak bisa sembarangan untuk memperpanjang periode kredit, karena itu ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ini. Probabilitas ya, probabilitas perusahaan apa, probabilitas default, terus ukurannya tadi sendiri ya, nilainya, nilai produknya tadi. Terus yang kedua, yang ketiga itu perishable-nya, daya tahannya tadi, ketahanan produknya. Itu mengenai si periode kredit ya, kredit periodnya. Terus yang kedua,
ketika kita menentukan ketentuan-ketentuan penjualan itu, penjualan secara kredit, kadang-kadang itu ada yang namanya kita memberikan diskon tertentu. Tujuannya memberikan diskon tertentu tadi untuk apa? Untuk mempercepat si pelanggan itu membayar. Ini kalian udah paham kan, ini kalau udah sering banget nih ngeliat seperti ini. Ini maksudnya apa? Periode kreditnya 30 hari, kalau misalnya dia bayar di bawah 10 hari, dia dapat diskon 3%. Kan gitu. Nah, si diskon 30% ini, kalau misalnya dia bisa dibayar dalam 10 hari, kalau nominalnya besar, kan lumayan 3% juga. Jadi kadang-kadang orang memberikan cash diskon seperti ini, itu adalah untuk mempercepat pengumpulan ya, penagihan piutangnya. Ya, dibandingkan dia harus nunggu 30 hari lebih lama, dia lebih baik dia kasih diskon, siapa tahu dia akan lebih cepat bayarnya dalam 10 hari. Tapi, nah ada tapinya, ketika kita mau mempertimbangkan untuk memberikan diskon tertentu, itu nggak sembarangan ya. Jadi kembali lagi, diskonnya tadi apakah kira-kira lebih menguntungkan atau tidak? Ya menguntungkan. Caranya gimana nih? Caranya gimana? Nah, ini contohnya kayaknya berikutnya deh. Nah, ini ya contoh nih. Ya, contohnya misalnya gini nih. Jadi perusahaan katakanlah dia penjualannya itu adalah $1.000 per hari. $1.000. Oh ya, $1.000 sekarang, bukan $1.000 per hari ya. Jadi penjualannya $1.000 secara kredit katakanlah ya, secara kredit. Terus kredit periodnya 30 hari. Terus kalau dia bayar di bawah 10 hari dia dapat diskon 3%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih yang di sini, ini kayaknya gini nih. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya si pelanggannya tadi mau bayar di hari ke-10, dia dapat diskon 3% ya. 3% dari 1.000 itu berarti 30 ya. Berarti dia hanya membayar 970. Ya kan? 970. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mengambil diskonnya, dia akan tetap bayar di hari ke-30. Tapi dia harus bayar full 1.000. Nah, kita kalau misalnya ketemu dengan hal-hal seperti ini, gimana kita tahu bahwa suatu diskon yang diberikan tadi itu sebenarnya layak diberikan atau tidak? Gimana cara kita tahu? Dengan cara gimana? Dengan cara menghitung present value-nya. Nilai sekarangnya. Ya, jadi kita harus menghitung kembali di net present value-nya dari yang pertama sama yang kedua itu berapa? Gitu. Di sini dikasih tahu nggak ya? Nih. Ini kayaknya memahaminya agak rumit ini. Kita lihat di sini aja deh. Nah, nih, contohnya yang ini. Nih ya, contohnya yang ini. Misalnya nih. Nih, tadi sama ya. Jadi penjualannya, ini 10.000 ya, penjualnya 10.000. Terus mana nih? 3% kalau dia bayar di bawah 20 hari ya. Ini bedanya sama yang tadi kan, tadi kalau yang di slide yang di PPT 10, kalau ini katakanlah berarti 3/20 ya. 3/20 and net 30. Ya gitu. Nah, sekarang ini yang pertama kita ngitung dulu nih present value-nya. Jadi kalau misalnya kita tadi nih, oh ya, cost of debt-nya diketahui 10% ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita balik lagi ke sini, atau kita buat di sini deh. Ya, jadi kalau yang current policy, kita bikin garis seperti ini, dia tidak mengambil diskon ya. Jadi dia nggak ngambil diskon, dia tetap bayar diskonnya, tetap melakukan penjualannya itu di sini. Di 10.000-nya di hari ke-30. Ya, ini di hari 0. Dia nggak menerima dia tidak mengambil diskon. Tapi kalau yang di sini, ya ini 30. Dia akan mengambil diskon di sini, jadi sehingga dia cuma bayar berapa? Dia bayar 9.700. Diskonnya berapa? Diskonnya tadi 3%. Bayar 9.700. Nah, untuk menghitung ya apakah lebih baik kita kasih diskon atau tidak kasih diskon, kita hitunglah present value-nya. Ya, present value-nya ini udah diulang-ulang ya dari yang sebelumnya.
Jadi future value dibagi 1 plus R, ya kan, 1 plus R. Nah, satunya udah, ini R ya. R-nya tadi kan cost of debt-nya itu 10% tuh per tahun, ya, per tahun, sehingga kalau dia 30 hari, berarti 30 dibagi 1 tahun ya, 30 dibagi 365 kali 0,01, dapatlah present value-nya si 10.000 ini tadi. Kalau dia di present value kan ke sini nilainya segini. Ya. Nah, sedangkan ke yang 9.700 ini tadi, kalau kita present value kan di tanggal ke-20 ya, ini tadi tanggal ke-30, ini tanggal ke-20, kita present value kan ke 9.700, kita present value kan ke sekarang, itu nilainya segini. Gedean mana nih? Yang satu apa yang kedua? Yang current apa yang propose? Mana? Yang mana nih? Ini apa yang ini yang beda, yang besar? Current, Ibu. Iya, yang current. Kalau gitu, lebih menguntungkan yang mana yang sebenarnya? Yang propose. Yang propose present value-nya lebih kecil. Berarti seharusnya kalau misalnya kalau kita ngelihat seperti ini, tidak memberikan, kan kalau kita memberikan kredit, kita asumsikannya, seandainya kita memberikan kredit, lalu si pembelinya tadi mengambil kredit tersebut, ya berarti kan dia si pembeli akan membayar di hari ke-20, dia akan bayar sebesar 9.700 aja, karena dia ada diskon 3%. Kalau di si pelanggannya mengambil kredit tersebut. Nah, sedangkan kalau kita tidak menawarkan kredit, pelanggan itu akan membayar tetap di tanggal ke-30. Ya, tetap akan membayar di tanggal ke-30. Nah, sekarang seandainya kita tidak memberikan kredit ya sekarang ya, polisi yang sekarang tidak memberikan kredit, si 10.000 ini kalau kita present value kan ke nilainya sekarang, yang menghitung nilai sekarangnya, present value-nya, ini future value dibagi 1 plus R. Ya kan, 1 plus R. R-nya berapa tadi? R-nya adalah 10%. Ya, 10, ingat 1 plus, kan rumusnya kan gini ya, present value sama dengan cash flow dibagi 1 plus R pangkat T, kan gitu ya. Nah, T-nya kan 1 ya, T-nya hanya 1 tahun, nah R-nya tadi 10%. 10%, tapi kita mau menghitung hanya 30 hari aja. 30 hari, berarti 30 hari itu 30 dibagi 365 selama 1 tahun. Jadi kita bagi, kita present value kan, hitung present value-nya, si 10.000 di tanggal ke-30 ini nilainya sama dengan 9.918 dolar. Nilainya si 10.000 ini tadi. Sedangkan nilainya si 9.700 di tanggal ke-20, kalau kita present value kan sekarang, nilainya hanya 9.647. Jadi kalau kita bandingkan nih, present value mana yang lebih tinggi? Present value yang lebih tinggi itu yang sekarang ini, yang current policy, yang tanpa kredit, yang tanpa diskon. Kalau gitu seharusnya perusahaan itu bisa memutuskan apa? Lebih baik nggak usah kasih diskon. Karena kalau dia kasih diskon, si pelanggannya tadi akan mengambil kesempatan diskonnya tadi, terus dia bayar di tanggal ke-20, si perusahaan itu sama aja nilainya, ya present value-nya dari ini tuh hanya sekian. Gitu. Rugilah dia, mending dia nggak usah kasih diskon sama sekali, biarin aja si pelanggan itu bayar di tanggal ke-30, dia akan menerima 10.000. 10.000 kalau di present value kan nilainya lebih tinggi daripada yang ini. Gitu. Jadi tadi hati-hati, artinya apa? Kita memberikan diskon, perusahaan memberikan diskon, itu tidak menjadi tidak menjadi lebih baik untuk perusahaan itu sendiri. Karena present value yang dia terima itu lebih kecil. Gitu, ya. Nah, beda halnya ya. Beda halnya kalau yang tadi ya nih ya. Nih. Nah, si 10.000 ini tadi ya, ini tadi ya 10.000 yang kita terima di tanggal ke-30 tadi di present value kan tadi nilainya 9.900 sekian tadi. Tapi kalau dia nerima 9.700 di tahun ke-20 di present value kan nilainya tadi 9.600 sekian. Rugilah kalau gitu, lebih baik nggak usah kasih diskon lah. Ya lebih baik dijual aja, nggak pakai diskonan, dijual secara kredit aja biarlah
si pelanggan bayar di tanggal ke-30, maksudnya seperti itu. Nah, tapi ada hal yang belum kita pertimbangkan nih di sini. Ini tadi kita tidak mempertimbangkan hal-hal lain ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mempertimbangkan ini? Mempertimbangkan ya. Tadi asumsi yang sebelumnya tuh nggak ada side effect yang tidak ada efek lainnya. Tapi kadang-kadang kalau kita memberikan penjualan secara kredit, ada imbasnya. Pertama, biasanya dia akan menjual lebih banyak biasanya, ya. Dan yang kedua, biayanya juga berubah. Ya, jadi ada dua faktor yang tidak dipertimbangkan. Penjualan yang lebih tinggi dan juga biayanya juga. Itu tidak dipertimbangkan. Nah, sekarang kita masuk contoh di mana kita mempertimbangkan penjualan yang lebih tinggi dan juga biayanya juga yang berbeda. Ya, kalau yang tadi sebelumnya kita tidak mempertimbangkan keduanya itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi katakanlah sekarang si perusahaan ini tadi dia punya variable cost nih. Variable cost-nya $0,5 per $1 penjualan. Ya, ini pertama variable cost. Terus ini diskon nih, dia menawarkan diskonnya 3%. Kalau dia menawarkan diskon 3%, si pelanggan itu akan meningkatkan ordernya, ya, increase-nya. Jadi peningkatan penjualannya itu akan meningkat 10%. Oke. Terus ya, meningkat. Kalau misalnya dia menawarkan diskon, dia akan meningkat 10%, ya. Jadi penjualannya itu jadi sekarang akan meningkat menjadi 11.000. Itu, ya, jadi 11.000. Tuh. Oke, tapi tadi kalau misalnya dia mengambil diskonnya tadi, dia akan memanfaatkan 3%. Jadi dia tidak membayar 11.000, tapi dikurangin 3%-nya. Dia akan hanya menerima, si perusahaan akan menerima 10,67. Kalau tadi si pelanggannya tadi mengambil diskon ya. Jadi si pelanggannya tadi ngambil diskon, penjualannya akan lebih meningkat, terus akan beda dia akan ngambil diskon, otomatis pembayaran dia akan berkurang, tidak sebesar 11.000 tadi, tapi 10.630 karena dia mengambil diskon 3%. Ya, terus itu harus dibayarkan, kalau dia ngambil diskon harus dibayarkan dalam 20 hari. Oke. Terus otomatis ya tadi biaya variabelnya juga jadi makin banyak. Ya kan? Biaya variabel itu adalah $0,5 per 1% penjualan. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Saya kecilin dikit biar kelihatan. Nah, ini tadi enggak. Oke, ini kita lihat ini tadi ya, apa namanya? Kok ditutup? Oke, ini tadi ada timeline-nya, cash flow-nya. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah current term tanpa diskon. Kalau dia tanpa diskon, tadi cek receipt ya, dia akan menerima pembayaran di tanggal ke-30 sebesar 10.000. Ya kan? Tapi sekarang ini dia ada biaya yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah 5.000. 5.000 ini apa? Ini tadi, apa tadi? 0,5 ya. 0,5 per $1 penjualan. Berarti 0,5 dikali 10.000. Ini variable cost-nya. Variable cost-nya. Oke, ini yang pertama ya. Terus yang kedua nih, ini dia mengajukan kebijakan diskon. Kalau misalnya dia mengajukan kebijakan diskon, si pelanggan itu akan membayar di tanggal ke-20 ya. Terus tadi penjualannya tadi akan meningkat ya 10%. Jadi dia akan meningkat penjualannya itu 11.000. 11.000 dia ngambil diskon, dia hanya di pertama nih, faktor pertama peningkatan penjualan. Yang kedua, tapi biayanya juga berubah. Biayanya berubah berapa? Penjualannya itu 11.000. 11.000 dikali biaya variabelnya 0,5. Ya, sama dengan 5,5. Tuh. Jadi ada dua faktor ini tadi ya. Ada dua faktor yang berubah. Jumlah sales-nya meningkat ya, terus tapi dia ngambil diskon. Terus biaya variabelnya juga meningkat karena jumlah penjualannya juga makin besar.
Itu yang kedua ya. Nah, terus sekarang apa yang kita lakukan? Kita hitung nih present value-nya. Net present value kita hitung. Ini yang pertama ya. Kalau sekarang net present value-nya berarti ini minus 5.000 yang kita terima hari ini ya. Ini nggak kita present value kan karena kita pengeluarannya sekarang. Terus nanti kita akan menerima ini di tanggal ke-30. Kita nerima berapa? 10.000 dibagi 1 plus R pangkat T tadi. Ya, 1 plus R-nya tadi 10% kali 30 sekian. Jadi sama aja net present value-nya adalah 4.900 sekian. Kalau dia tidak memberikan diskon. Nah, sekarang yang tadi kebijakan yang kedua memberikan diskon. Kalau dia memberikan diskon, dia akan pengeluarannya pertama si variable cost-nya naik. Karena penjualannya naik. Penjualannya naik 10% menjadi 11.000 tadi. 11.000 dikali dengan 0,5 tadi variable cost-nya. Ada biaya yang dikeluarkan sekarang sebesar minus ya. Pengeluaran sebesar 5.500. Tapi nanti dia akan menerima yang ini. Menerima 10.670. Ngambil diskon yang dia bayarkan di tanggal ke-20-nya. Sehingga kalau kita hitung present value-nya, semuanya ini sama dengan 5.115. Kalau kita lihatnya sekarang kayak gini, kalau yang tadi sebelumnya kita tidak mempertimbangkan peningkatan penjualan dan juga biaya variabel, tadi tidak memberikan diskon, tadi present value-nya lebih tinggi ya. Tapi sekarang ketika kita sudah mempertimbangkan peningkatan penjualan dan juga biaya variabel yang terlibat, malah justru memberikan diskon itu lebih menguntungkan daripada yang tidak memberikan diskon. Gitu ya. Jadi kembali lagi, intinya apa? Intinya ketika kita mempertimbangkan untuk memberikan diskon atau tidak kepada pelanggan, kita harus menghitung kembali present value dari memberikan diskon atau tidak memberikan diskon. Gitu ya. Present value yang lebih tinggi nilainya itu akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jadi itu aja intinya seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Ya, selain present value itu, apakah ada pertimbangan misalkan dari rate atau bunganya itu, Bu? Oh iya, ngaruh juga ya. Tapi jadi ada hal-hal yang berpengaruh nih kalau kita lihat di sini apa aja nih selain itu. Jadi bentar ya. Nih, jadi yang kita bisa lihat yang pertama yang berpengaruh tadi ya peningkatan penjualan. Ya dari 10.000 naik menjadi 11.000 itu satu. Yang kedua tadi biaya variabel cost-nya. Variable cost-nya juga berubah karena apa? Karena penjualannya berubah. Tadi kita pertimbang. Lalu apalagi kira-kira berubah? Ini berubah nih. Ini juga berubah. Ini juga mempertimbangkan. Seandainya ini bukan 20 tapi seandainya ini hanya 10 hari. Apakah akan berubah? Pasti akan berubah. Ya. Seandainya nih biaya interest rate-nya ya. Interest rate-nya bukan 0,1, apakah berubah? Pasti akan berubah juga. Jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi apakah net present value dari memberikan diskon atau tidak memberikan diskon itu berpengaruh atau tidak. Pertama tadi peningkatan penjualan, yang kedua biaya, yang ketiga lamanya nih, ya lamanya hari. Saya rasa nih kalau ini dijadikan 10 hari itu pasti harga beda lagi tuh nilainya. Ya sama ini tadi, variable interest rate-nya juga akan berubah, akan menyebabkan hitungannya juga berubah. Ya, jadi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mempertimbangkan untuk memberikan kredit atau tidak ya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 hal itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kita lanjutin dulu ya. Oke, jadi tadi. Oke, jadi tadi ya interest rate tadi ya. Jadi termasuk ya. Jadi interest rate itu termasuk hal yang juga mempengaruhi perhitungan present value-nya nanti ya. Nah, oke. Terus ini ada beberapa tadi kita ngomongin apa sih? Oh ya ini tadi yang pertama ini ya. Tadi periodenya lamanya kita memberikan kebijakan memberikan kreditnya. Yang kedua apakah memberikan diskon atau tidak. Dan yang ketiga adalah instrumen kreditnya. Ya, apakah kita mau memberikan kredit itu mana ya? Ini ya,
dengan berbagai cara tadi. Ya, ini saya nggak bahas lah ini ya. Jadi bisa pakai commercial draft, bisa pakai promissory note, bisa pakai bankers acceptance dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa instrumen-instrumen yang bisa dipakai untuk memberikan atau untuk membantu transaksi secara kredit ya. Nah, tadi sekarang kita masuk lagi sedikit lagi ya. Sampai berapa nih? Ada berapa slide? Ada 30 slide. 30 slide. Dikit lagi lah ya sampai sini aja ya, sampai slide ke-18. Nanti minggu depan baru nyambung lagi. Ya, sekarang tadi ya. Jadi tadi adalah ketentuan penjualan dulu tadi. Nah, sekarang keputusannya belum ke situ. Keputusannya adalah apakah kita mau kasih kredit atau enggak. Itu intinya sih itu tadi. Balik tadi ya, kalau misalnya tadi penjualan perusahaan itu ada dua ya kan, bisa penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit. Kalau misalnya kita penjualan secara tunai, berarti kita akan menerima kas secara langsung. Tapi kalau kita memberikan penjualan secara kredit, maka kita akan menerima kasnya di kemudian hari tadi. Nah, maka sama halnya seperti kita tadi mempertimbangkan antara memberikan diskon atau tidak memberikan diskon, maka keputusan untuk memberikan kredit atau tidak memberikan kredit itu adalah kita membandingkan present value dari keduanya ini tadi. Tetap sama ya, membandingkan net present value keduanya. Nah, jadi sini. Ini tadi ya. Jadi kalau misalnya strategi pertamanya tadi penjualannya secara tunai. Artinya apa? Cash flow-nya itu adalah semuanya kita terima saat ini. Yang kita terima saat itu tuh berapa? Berarti kalau kita hitung-hitung adalah jumlah kuantitas yang kita jual dikalikan dengan apa? Harga dikurangin biaya. Gitu kan? TR min TC ya kan gitu ya, TR. Jadi price-nya dikurangin dengan biayanya, total cost-nya, dikalikan dengan jumlah kuantitas yang terjual. Itu yang akan kita terima nih kalau kita menjual secara tunai. Strategi pertama, ya. Lalu strategi kedua nih, kalau kita memberikan kredit, cash flow-nya seperti apa? Cash flow-nya seperti ini, ya. Kita belum nerima nih, yang jelas untuk saat ini kita harus mengeluarkan dulu biayanya. Biayanya kita hitung adalah biayanya dulu. Jadi minus C dikalikan jumlah yang kita jual, itu yang itu adalah di 0 ya, di 0. Terus kita akan menerima pembayarannya berapa nanti, harga jual dikalikan dengan jumlah jualnya. Dikalikan dengan H. H ini apa? H ini probabilitas membayarnya. Jadi probabilitas atau kemampuan atau probabilitas ya, probabilitas bahwa si pelanggan itu akan membayar. Tuh. Ya, jadi gitu. Ini bedanya. Jadi strategi pertama tidak memberikan kredit atau tidak melakukan penjualan secara kredit atau melakukan penjualan secara tunai, maka cash flow-nya adalah Q dikali P dikurang C. Ya. Sedangkan kalau kita memberikan kredit, berencana untuk memberikan kredit, maka cash flow-nya adalah saat ini kita mengeluarkan dulu minus C-nya dikalikan dengan jumlah yang terjual, terus nanti kita akan menerima harga dikali Q dikalikan dengan H. Nah, ini tadi ya. Jadi ini tadi NPV-nya kalau kita menjual secara cash, ini nggak ada di present value kan ya, karena semuanya terjadi hari ini. Ya, NPV-nya menjual strategi pertama tanpa kredit. Sedangkan NPV yang kedua, NPV yang dengan kredit cash NPV-nya berapa? Ini yang dikeluarkan sekarang tidak di present value kan karena terjadi sekarang, tapi ini yang kita present value kan. Q dikali P kali H dibagi 1 plus R pangkat N. Ya, pangkat T. Oke. Ini kalau T-nya 1 periode sih nggak usah diapa-apain. Gitu. Jadi kita membandingkan ini nih ujungnya. Ya sama tadi seperti halnya kurang lebih mirip-mirip dengan memberikan diskon atau tidak memberikan diskon. Jadi untuk memberikan kredit atau tidak memberikan kredit tetap kita harus membandingkan net present value dengan memberikan kredit atau tanpa kredit gitu ya.
Kayak ini ya. Jadi keputusan untuk untuk memberikan kredit itu tergantung dari beberapa hal ini tadi. Yang pertama harga jual, ya kan? Ini harga jual dengan harganya, dengan jumlah kuantitasnya, ya semakin tinggi tadi ya. Kalau misalnya dia menjual secara kredit, bisa jadi jumlah kuantitas yang dijualnya itu lebih banyak, satu. Dan yang kedua bisa jadi juga harganya juga berbeda. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya kita menjual secara kredit, harganya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi itu pertama yang kita bisa pertimbangkan dari dia faktor-faktornya. Yang kedua tadi ya ada immediate cost-nya. Ya, immediate cost-nya yang harus kita keluarkan sekarang. Terus ada probabilitas ini tadi. Semakin besar semakin besar probabilitas default-nya hanya makin kecil. Ya, jadi H ini adalah probabilitas untuk membayar. Jadi kalau default-nya gede berarti hanya kecil. Ya. Terus ada discount rate-nya juga ngaruh nih. Tingkat interest rate atau tingkat suku bunga yang berlaku itu juga akan mempengaruhi jumlah net present value yang dihitung. Ya. Nah, sekarang kita coba ini hitung nih ya. Coba kita hitung. Ini ada contoh. Perusahaan sekarang itu menjual nih kuantitas yang terjual berarti ya. Kuantitas yang terjual itu adalah 1000 piece sebulan. Terus dengan harga $500 masing-masing. Ya. Terus sekarang dia menawarkan termin kredit ya tuh 30 hari. N30. Terus dia juga percaya bahwa kalau misalnya diberikan kredit, penjualan itu akan meningkat menjadi 1.300. Jadi kalau tanpa kredit tadi adalah 1.000, kalau dia menjual secara kredit, penjualannya bisa naik jadi 1.300. Ya. Terus ini ada 5% default. Ada 5% kemungkinan bahwa pelanggan itu tidak membayar. Ya, berarti kemungkinan membayarnya adalah 95%. Ya, terus cost of capital, berarti ini interest rate-nya adalah 10% per tahun. Ya. Sekarang kita lihat di sini ya. Oke, ini tadi adalah, ini nyambung yang tadi ya. Ini adalah contohnya tadi ya. Jadi keterangan atau data yang didapatkan tadi. Jadi kalau misalnya dia dijual tanpa kredit, artinya dia jual secara tunai, jumlah penjualannya tadi 1.000. Ya, ini kok harusnya N30 apa N345 sih tadi? N30 ya harusnya ya. Salah ini ya. Aduh. Ganti. 30 deh kayaknya. Oke. Oke ya, balik lagi. Nah ini ya, jadi kalau misalnya tadi dia memberikan kredit, dia percaya bahwa penjualan itu akan meningkat menjadi 1.300. Nah, terus kalau misalnya tanpa kredit atau secara tunai, harga jualnya 500, tapi kalau dengan kredit harganya sama ya, harganya sama 500 juga. Terus ini biaya variabelnya 400, ini biaya variabelnya makin tinggi. Unit cost-nya 425, lebih tinggi. Tapi kalau dia no credit, artinya dia menjual secara tunai, ya 100% pasti bayar. Karena bayarnya secara tunai. Ya, tapi kalau dia menjual secara kredit, tadi ada default-nya tadi 5% kan. Jadi probabilitas tidak membayar 5%, sehingga hanya tadi jadi 95%. Periodenya 0, ini adalah 30 hari. Ya, terus discount rate-nya tadi 10%. Oke, nih sekarang kita cari ya. Jadi kalau NPV-nya kalau dia tanpa kredit atau menjual secara tunai berapa? Ini tadi ya selling price-nya ya, harga jual 500 dikurangin biayanya 400 dikalikan dengan jumlah yang terjualnya 1.000. Berarti net cash flow-nya adalah 100.000. Tuh ya. Terus sekarang kita hitung NPV-nya yang dengan kredit. Nih, kalau NPV-nya kredit berapa? Sekarang dia harus ngeluarin dulu nih. Cost-nya tadi 425 dikali 1.300. Ini yang kita keluarkan sekarang. Terus nanti yang akan kita terima nanti 30 hari ke depan, berapa yang kita terima? 1.300 dikalikan harga jualnya 500 dikalikan probabilitas orang membayarnya 95. Dibagi berapa? Nih, dibagi
10% ya, 1 plus R pangkat T. Ya, 1 plus R, 1 plus R-nya 0,10, pangkat T-nya berapa? 30 hari ini tadi ya, ini kan per tahunan. Pangkat 30 dibagi 365. Jadi dapatlah nih present value-nya adalah 60.181,58 dolar. Kalau dibandingkan seperti ini, kebijakannya harusnya apa? Kasih kredit nggak? Enggak. Enggak, iya. Ngapain kasih kredit? Ya, gitu. Nah, tadi ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, keputusannya adalah tidak memberikan kredit. Ya, karena NPV-nya jauh lebih jelek, lebih besar. Tapi seandainya kalau misalnya selling price-nya ini bisa berubah, bisa naik ya, itu mungkin hasilnya juga akan beda. Bisa jadi beda gitu ya. Seandainya misalnya discount rate-nya lebih kecil, hasilnya juga bisa beda. Terus ini juga nih, unit cost-nya ini aneh ya. Harusnya unit cost paling nggak sama ya. Tapi ini semakin kreditnya makin, mungkin karena dia masukin ada biaya-biaya tidak tertagih dan lain sebagainya, mungkin dia meningkatkan unit cost ini kali ya. Jadi gitu. Jadi sekarang ini tadi, nah ini pertanyaannya gini. Jadi berapa sih yang harus apa nih? Jadi berapa sih kalau gitu yang harus kita harga yang harus jual, harga jualnya nih. Jadi kalau gitu pertanyaan harganya berapa sih harga jual untuk penjualan kredit biar paling tidak ini sama, NPV-nya sama. Tuh, berarti yang kita tanya itu adalah P-nya di sini nih ya. Kalau pertanyaannya berapa harga jual yang seharusnya kita kasih ke pelanggan jika kita paling tidak ingin NPV antara memberikan kredit sama tidak memberikan kredit itu sama. Jadi kita bisa hitung nih ya, tadi kalau tidak memberikan kredit NPV-nya 100.000. Terus kita masukkan angka-angkanya dengan sama, tapi P-nya yang kita mau kita hitung. Ya, terus kita hitung-hitung dapatlah P-nya 532,5. Jadi, apa yang kita bisa lihat bisa kita simpulkan di sini bahwa kalau paling tidak kita ingin NPV kita sama dengan yang tanpa penjualan yang tanpa kredit, paling tidak kita harus menjualnya 532,5 dolar. Kalau kita misalnya menjual dengan harga 550 dolar, itu pastinya itu akan dengan asumsi variabel yang lain tadi sama ya, yang tetap seperti itu. Pasti keuntungan dari memberikan kredit itu lebih tinggi daripada tidak memberikan kredit. Jadi kita ada batasan nih sekarang. Jadi kalau kita mau lebih memberikan kredit itu menjadi lebih NPV-nya lebih besar atau lebih favorable bagi perusahaan, kita harus menjual di atas ini. Dia harus menjual produk itu di atas 532,5 dolar. Seperti itu. Ya. Ini kalau kita menjual 352,5 itu akan sama persis dengan kita menjual tanpa kredit. Kalau kayak gini kalian lebih milih yang mana nih? Seandainya sama nih. Kalian jual dengan harga 532,5 dengan kredit ya, atau menjual tanpa kredit NPV-nya sama. Pilih yang mana? Tanpa kredit, Ibu. Pilih yang mana? Tanpa kredit, iyalah. Tanpa kredit kita nerima duluan, udah gitu kita, kan kita nggak tahu juga nih, tadi 0,5 ini iya benar defaultnya segini atau enggak, kan kita nggak tahu defaultnya benar 5% atau tidak. Masih ada was-was. Jadi ketika kita mendapatkan hasil yang sama, lebih baik kan kalau misalnya harga jualnya masih 532,5, mending nggak usah. Mending tetap, kalau bagi saya sih NPV-nya 0, artinya sama gitu ya. Lebih baik kita jual secara tunai aja, nggak secara kredit. Tapi ada tapinya. Kalau kita bisa menjual di atas harga 532,5 ini, maka itu patut untuk dipertimbangkan. Karena apa? Karena NPV-nya pasti lebih tinggi. Tuh, ya, jadi kita ada batasan nih kalau kita menghitung seperti ini. Ya. Oke, terus sekarang nih, nah ini. Jadi kalau misalnya nih ya, kita nih tahu ya perusahaan itu tentunya kalau dia bisa mendapatkan informasi tentang, ini kita waktunya kalian habis ini ada kuliah lagi nggak sih?
Habis ini ada kuliah nggak? Soalnya ini udah jam 9.54. Halo, halo. Halo, Ada, Ada Bu, tapi jam 1. laporan keuangan, Bu. jam berapa? Jam 10 ada nggak kuliah? Nggak ada kayaknya Ibu. Nggak ada kayaknya. Maksudnya nggak ada Ya. beneran atau nggak ada? Kalau kita orang itu adanya di jam 1 analisis laporan keuangan. Oh, ya udah. Kalau gitu nggak apa-apa, dikit lagi ya, 2 slide lagi ya. Oke. Jadi sekarang tadi ngomong apa saya? Oh ya, informasi ya. Jadi gini, seandainya nih perusahaan punya kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai siapa pelanggan-pelanggan yang bisa membayar atau yang tidak bisa membayar, kira-kira mau nggak perusahaan dapat informasi seperti itu? Mau nggak dia? Seandainya nih perusahaan mempunyai sumber ya, bisa mendapatkan informasi mengenai pelanggan-pelanggan mana yang kira-kira bayar dan tidak akan membayar gitu. Kira-kira mau nggak perusahaan mau informasi seperti itu? Mau, Ibu. Maulah ya. Jadi kalau dia tahu nih perusahaan pelanggan mana, customer mana yang tidak bisa membayar atau defaultnya tinggi, dia pasti tidak akan mau menjual secara kredit kepada si pelanggan tersebut. Ya kan seperti itu. Tapi berarti itu kan namanya ada nilai informasi. Nilai informasi untuk mendapatkan informasi mengenai siapa pelanggan-pelanggan yang bisa menjual atau tidak bisa membayar atau tidak membayar. Ini kayaknya contohnya di sini kayak enak. Kita contohnya ngelihat yang di sini aja ya. Nah ini contohnya nih ya. Jadi nilai dari sebuah informasi. Nih ya, nilai dari sebuah informasi. Nih tadi saya bilang ya. Jadi kalau misalnya nih, katakanlah nih ya, si perusahaan yaitu nih ya, jadi dia tahu nih mungkin berdasarkan probabilitas data historis bahwa ada probabilitas bahwa yang tidak membayar atau yang default itu adalah 10%. Ya, default itu 10%. Kalau defaultnya 10%, berarti pelanggan yang membayar itu adalah 90%. Ya, gitu ya kan. Nah, terus kalau katakanlah sekarang ini misalnya nih, dia sedang mempertimbangkan untuk memberikan kredit atau tidak ya. Nah, terus ini ada keterangan soal misalnya penjualannya itu adalah sebesar 200 produk. Jadi total customer ya. Total customer itu 20. Perkiraan diproyeksikan 200. Kalau kita berdasarkan data tadi yang default itu 10%, berarti 10% dari 200 itu 20 ya. 20. Terus 90%-nya itu yang bisa membayar ya gitu ya, kalau kita ngelihat di sini seperti itu. Nah, tadi probabilitasnya profitable ini non payment-nya default-nya 0. Ya, sedangkan kita tahu bahwa dari data sebelumnya bahwa yang 10% ini udah pasti nggak ada yang bayar. Berarti 100% default-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Kalau gitu, berarti kalau misalnya kita hitung 10 ini ya 10% ya, 10% tadi defaultnya ya 10%, 20 orang itu ya dari si ini tadi, dari 100% ini tadi, 20 orang dari ini tadi. Nah, sekarang tadi ini pertanyaannya adalah NPV kalau kita memberikan kredit kepada si customer yang default ini tadi berapa. Kan kita tahu ya ini tadi hanya 0. Ya, karena apa tadi dia defaultnya 100%. Jadi udah pasti dia nggak akan bayar gitu ya. Seandainya kita tetap memberikan kredit, berarti ini udah pasti dia nggak akan bayar nih. Ya, dia nggak akan bayar. Kita present value kan dengan tingkat harga tadi 0,1 ya. Ini 10%, bukan 10%, ini berapa? Ini 0,1. Ini 1% ya, 1% ya cuman ya. 1% katakanlah ya, dikurangin tadi biaya yang kita keluarkan hari ini. Itu minus jadinya. Sampai di sini masih bisa diikutin nggak maksudnya?
Ya, jadi kalau misalnya kita tetap nih memberikan kredit, padahal kita tahu nih bahwa ada 20% atau ada 10% ya yang tidak bisa membayar atau yang default itu 10% atau sekitar 20 orang ini tadi. Kan kita nggak tahu nih orang-orangnya yang mana kan ya kan, kita nggak tahu. Jadi tetap kita kasih, tapi berarti kita akan menerima NPV-nya seperti ini. Ya, karena dia tidak akan membayar, hanya pasti 0, ya ini 0, mau dibagi berapa aja dia 0, terus tapi kita tetap ada pengeluarannya tadi. Jadi sehingga NPV-nya dengan memberikan kepada pelanggan, jadi memberikan kredit kepada pelanggan yang tidak akan membayar, NPV-nya adalah minus 500. Tuh. Ya, minus 500. Nah, terus katakanlah seperti ini. Nah, nyatanya bahwa biaya si perusahaannya tadi untuk mencari tahu apakah ada pelanggan-pelanggan yang default tadi, dia membayar $3 per customer untuk mencari tahu apakah si pelanggan tersebut tadi bisa membayar atau tidak, default atau tidak. Otomatis nih kalau gitu, kalau dia membayar $3 per customer dikalikan dengan jumlah customernya 200 orang, dia untuk mau mencari tahu nih 20 orang siapa nih yang tadi yang default, dia mengeluarkan uang tuh sebesar apa? Sebesar 600, ya kan? 200 total customer, dikalikan satu customernya tadi $3, berarti biaya dia untuk mencari tahu siapa orang yang 20 tadi itu adalah 600. Ya, mengeluarkan uang 600 untuk menghemat hanya 500. Minus masih. Paham ya maksud saya? Jadi dia mengeluarkan biaya sebesar $600 hanya untuk menyelamatkan si 500 ini tadi. Masih minus ya kan? Katakanlah nih dia tadi udah tahu nih, berarti ke 20 orang yang default tadi dia udah tahu. Dia udah pasti nggak mau jual kepada si orang-orang yang default tadi. Sehingga dia menyelamatkan yang si 500 ini tadi, dia nggak akan rugi 500. Tapi dia udah ngeluarin $3 untuk dikalikan 200 orang, dia udah ngeluarin 600.000. Ya, jadi ngeluarin 600 untuk menghindari si 500. Masih minus 100. Artinya apa? Artinya ya nggak worthy gitu loh. Ya, lebih baik ya dia nggak usah mengeluarkan investasi untuk mencari tahu siapa ke 20 orang yang bakal default itu. Karena rugi gitu ya. Jadi dengan dia mencari tahu dengan mengeluarkan uang 600.000 tapi hanya untuk menyelamatkan 500. Jadi nggak worthy dia untuk mencari tahu siapa-siapa orang tadi. Nih ya. Di intinya, credit is not worth checking. Lebih baik nggak usah dicek lah. Gitu. Oke, bisa diikuti? Bisa lah ya. Nah, ini ya kalau kita bicara sini tadi, seandainya nih tadi dia nggak usah, dia tetap memberikan, jadi kalau lihat di contoh di sini tadi ya, dia nggak usah cek lah, nggak usah cek. Artinya dia tetap memberikan kepada seluruh 200 pelanggannya tadi. Siapapun itu, walaupun misalnya tadi ada default, ya sudahlah, gitu ya, terima aja. Tapi ujungnya apa? Itu akan bisa dia gunakan informasi-informasi tersebut untuk apa? Untuk future sales-nya, untuk penjualan di kemudian harinya. Jadi yang pertama tadi, kita mulainya dari sini ya. Pertamanya tadi adalah memberikan kredit atau tidak memberikan kredit. Ya, katakanlah kalau kita tadi tidak memberikan kredit, nggak ada masalah, selesai. Tapi seandainya kita tadi memberikan kredit, kita akan ketemu nih, kita akan ketahuan siapa akan ketahuan dari tahap pertama tadi. Ya kan, si 20 orang customer tadi yang default itu bakal ketahui step yang ini. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti untuk yang berikutnya, kita nggak usah lagi kasih orang-orang yang ini tadi, udah ketahuan. Jadi ujungnya apa? Kita hanya memberikan kredit kepada orang-orang yang memang benar-benar bayar gitu untuk sales selanjutnya, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita udah tahu nih, udah ketahuan di tahap pertama, ini orang-orang yang default nih, customer default nggak usah dikasih lagi. Untuk penjualan yang berikutnya kita hanya fokus kepada tadi pada customer yang bisa bayar. Dan ujungnya kemudian hari di tahap penjualan selanjutnya kita hanya akan mendapatkan
mau kita kasih kredit pun kita akan tahu bahwa seluruh orang yang bayar tadi customer yang bayar gitu ya. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya di sini tadi ini bingung saya ngeliat contoh ini tadi ya, contoh yang ini aja ya. Jadi seandainya tadi kita mencek lagi, tidak melakukan pengecekan siapa informasi dan tidak mencari informasi siapa siapa pelanggan kira-kira bakal default, nggak apa-apa kita memberikan kredit kepada semuanya, tapi informasi tersebut yang kemudian akan bisa membantu kita untuk memberikan keputusan memberikan kredit pada pelanggan-pelanggan yang pada penjualan selanjutnya. Betul, ya. Oke, sini ada pertanyaan nih, kita pending dulu nih sampai minggu depan. Batasnya ini ya, batasnya 293 ya. Oke, jadi mungkin saya simpulkan tadi ya. Jadi di dalam manajemen kredit tadi yang pertama kalian itu memahami dulu ketentuan-ketentuan penjualan. Mulai dari menetapkan periode penjualannya ya, berapa lama periode penjualan kredit ya. Berapa lama periode penjualan kredit itu sebaiknya diberikan, lalu apakah kira-kira memberikan diskon atau tidak, dan instrumen-instrumen apa yang kira-kira bisa digunakan untuk transaksi kredit, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi adalah keputusan perusahaan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit. Ya, jadi ini sama halnya dengan keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan diskon, bahwa salah satu-satunya cara ya paling kita bisa membandingkan net present value dari memberikan kredit atau tidak memberikan kredit. Dengan apa faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ya, antara lain tadi faktor jumlah penjualannya, harga jualnya, biaya variabelnya, besarnya default-nya, terus juga besarnya interest rate-nya. Jadi hal-hal tersebut, faktor-faktor tersebut yang bisa mempengaruhi net present value dari keputusan untuk memberikan kredit atau tidak memberikan kredit ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Diam sekali kalian ini ya, 61 orang. Berarti ada 2 orang yang nggak masuk ya. Siapa yang nggak masuk 2 orang? Febri, ada info? Siapa yang nggak masuk hari ini 2 orang? Belum ada sih Bu yang mau hubungi saya. Gitu. Kalau gitu kita ini dulu ya. Kita absen dulu ya.